Leonardo memutar roda dan merakit 4 meriam, lalu mengarahkannya ke musuh. Ia meletakkan mesin bidik pada penyangga dan menata meriam-meriam tersebut dengan benar. Ketika kapal-kapal musuh mendekat ke pelabuhan, Leonardo memerintahkan pasukannya untuk memuat meriam dengan peluru. Ketika musuh melihat meriam kecil yang dipasang di tembok, mereka mulai tertawa dan meremehkannya. Namun pada detik berikutnya, 2 peluru meluncur lurus dan jatuh ke sebuah kapal musuh yang langsung hancur berkeping-keping. Banyak kapal musuh lainnya yang hancur dalam satu serangan. Leonardo telah menyiapkan peluru yang ia buat dengan cara khusus. Ia telah mengosongkan bagian dalam peluru dan mengisinya dengan bubuk mesiu. Hal ini membuat peluru tersebut lebih kuat dan dapat menyerang lebih jauh. Rencananya adalah agar kapal-kapal yang tenggelam akan menghalangi pelabuhan sehingga musuh tidak bisa masuk. Dan inilah yang terjadi. Kapal-kapal yang hancur dan tersebar telah sepenuhnya memblokir jalan menuju pelabuhan. Para prajurit merasa bahwa mereka telah memenangkan perang. Mereka merayakan dan saling memberi selamat. Namun Leonardo masih merasa ada ketakutan aneh dalam pikirannya. Ia melihat bahwa musuh tidak berusaha memadamkan kapal-kapal yang terbakar. Mereka membiarkan kapal-kapal itu terbakar sehingga asapnya menyebar kemana-mana dan perhatian semua orang teralihkan. Namun sebelum ada yang bisa memahami apa-apa, semua kapal terbakar habis. Leonardo langsung menyadari bahwa bom-bom berbahaya ditanam di bawah air yang meledak setelah mengenai kapal-kapal itu. Setelah itu, ia melihat bahwa di balik asap, musuh menarik kapal-kapal besar mereka dengan tali dan membawanya ke pelabuhan. Semua ini terjadi di depan mata. Namun karena asap, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Leonardo segera memperingatkan pasukannya dan memberitahu mereka bahwa mereka telah terperangkap dalam jebakan musuh. Ia langsung mengubah sasaran meriamnya, tetapi saat itu sudah terlambat. Kapal-kapal musuh sudah sampai di dalam pelabuhan dan mereka juga mulai menembakkan meriam mereka. Tembakan meriam mulai merobek tembok benteng. Semua mulai hancur. Meskipun meriam Leonardo juga mengenai sasaran dengan tepat dan jauh, armada musuh sangat besar. Sulit bagi Leonardo seorang diri untuk menghentikannya. Meriam musuh menembak terus-menerus dengan cepat. Ketika Leonardo melihat melalui teropong, ia terkejut. Ternyata meriam yang digunakan musuh adalah desain yang sama dengan yang pernah ia buat untuk melindungi pasukan. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana musuh bisa mendapatkan ide ini? Dan siapa yang membuat senjata ini untuk mereka? Semua prajurit sudah siap untuk bertempur di depan benteng dengan pedang. Namun begitu tembok benteng hancur, ribuan prajurit musuh masuk ke kota. Pertempuran sengit pun dimulai di jalan. Prajurit-prajurit Leonardo bertempur dengan gagah berani, tetapi musuh memiliki senjata yang lebih kuat. Ada beberapa mesin yang tidak hanya menembakkan peluru, tetapi juga menyeburkan api. Leonardo segera mengenali mereka. Ini adalah mesin yang pernah ia usulkan kepada seorang raja. Begitu mesin itu tiba di tempat persembunyiannya, Leonardo langsung memerintahkan, letakkan semua tong-tong anggur di belakang pintu. Ia tahu apa kelemahan mesin itu karena ia yang membuatnya. Begitu mesin mematikan itu menembakkan peluru untuk merobek pintu, tong-tong yang penuh anggur meledak dan terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan mesin musuh tersebut. Ketika Leonardo keluar dan melihat pertempuran telah berhenti dan dengan demikian ia bisa mengalahkan musuh sekali lagi. Akhir yang epic.